wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Izin saya record. Mohon maaf Bapak Ibu, jaringan saya sedang tidak baik karena saya sudah balik ke tempat mengajar ini. Makanya saya tidak hidupkan kamera ya. Mohon maaf sekali lagi. Kita akan mulai pertemuan kita untuk hari ketiga ini. Canva Super, Bapak Ibu sudah bisa melihat tugas yang diberikan di Google Classroom masing-masing. Untuk tugas hari kedua, saya lihat banyak yang sudah mengumpulkan. Itu keren-keren banget, terima kasih sekali. Ya, jadi untuk yang tugas hari ketiga ini semoga juga begitu. Ya, izin saya berbagi layar Bapak Ibu. Sebentar. Nanti mungkin saya karena jaringannya tidak oke, beberapa kali terlempar, nggak apa-apa, saya akan tetap masuk juga. Tetap bolak-balik ya. Nah, ini dia. Ya, tugasnya sudah saya berikan di Google Classroom, Bapak Ibu, bahwa malam ini kita akan belajar membuat RPP dan presentasi seluler. Memang untuk RPP ini, di saat ini, kita ketika sekolah Bapak Ibu menggunakan kurikulum Merdeka, ya, itu sudah tidak ada lagi. Tapi ada namanya berbeda ya, bukan RPP, kalau nggak salah saya cakupan pembelajaran atau apa gitu ya, tapi tetap sama aja intinya ya, apa yang akan diajarkan dan yang seperti itu. Nanti tapi ada sekolah-sekolah juga yang tidak ini, yang belum menggunakan kurikulum mandiri tetap membuat RPP ya, seperti salah satunya sekolah saya. Jadi ajaran baru ini sudah masih akan tetap. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar membuat ini RPP, kemudian presentasi seluler. Kalau presentasi seluler ini apa? Presentasi yang biasanya kita buat itu kan bentuknya landscape dan itu ada di laptop ya. Nah, sekarang karena banyaknya kegiatan guru-guru itu biasanya mobile, itu kita bisa tetap membuat presentasi tapi di handphone, makanya namanya presentasi seluler. Dua-duanya ini menggunakan Canva Bapak Ibu. Dan presentasi seluler ini salah satu induk ya namanya ya. Salah satu induknya untuk template-template yang bisa Bapak Ibu manfaatkan, salah satunya menjadi video, konten-konten Instagram, konten-konten TikTok dalam pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan ya. Kita akan mulai untuk segerakan belajar kita ya. Seperti biasa kita berada di beranda Canva Guru Super. Sebentar. Nah, Bapak Ibu, yang pertama kita akan membuat RPP. Tadi malam kita lihat ya, sudah ada di sini yang namanya rencana pelajaran ya. Kalau kita buka di rencana pelajaran, itu akan muncul berbagai template. Kalau saya lihat di sini deh, kita lihat di bagian depan biar kita bisa lihat template-nya. Di sini saya lihat rencana pelajaran. Ada 706 template dan bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada yang untuk mingguan, tapi yang akan kita gunakan adalah lesson plan, rencana pembelajarannya. Ya boleh Bapak Ibu pilih deh yang mana yang Bapak Ibu suka, yang mana yang Bapak Ibu mau. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu template yang ingin Bapak Ibu gunakan. Sebenarnya untuk RPP ini ya,
tidak harus Bapak Ibu gunakan yang ini template-nya. Biasanya saya juga suka gunakan resume. Ya, saya buka lagi di sini Canva. Kalau tadi namanya rencana pelajaran, bentuknya macam-macam. Nah, gimana kalau misalnya kita gunakan resume? Untuk Bapak Ibu yang pernah ikut di level 1, resume ini kita gunakan untuk membuat portofolio digital. Ya, semacam daftar riwayat hidup. Nah, tapi itu bisa kita manfaatkan template-nya, banyak juga yang bagus-bagus. Bisa kita manfaatkan template-nya. Nih, akan kita lihat. Nih, seperti ini ya. Dia memang untuk portofolio digital. Apa bedanya antara resume sama rencana pelajaran? Kalau resume ini lebih kepada tidak ada kotak-kotak ya. Dianya langsung menyatu berbagai tulisan kayak gini. Ya sedikit lah yang punya kotak kayak gini. Dan saya memang lebih suka yang seperti ini. Jadi tidak dibatasi oleh kotak-kotak. Nah, kalau mau dibatasi dengan kotak-kotak nih ada nih yang ini. Tuh. Kalau di rencana pelajaran ini ada yang pakai Jumat, Sabtu, Senin ya. Dan ini lebih sedikit space untuk space untuk memberikan menuangkan program pelajaran kita itu tuh lebih sedikit di lesson plan ini ya. Makanya biasanya saya lebih suka pakai yang resume template-nya. Oke, sekarang kita akan mulai. Saya akan membuat sebuah RPP dengan template resume. Saya gunakan yang ini nih. Yang ini ya, saya ambil, saya klik. Kenapa ada foto? Iya memang karena kita yang buat ya nggak apa-apa ada foto. Apakah semua RPP harus ada foto? Enggak juga ya, nggak mesti ada foto. Dan ini sudah ada 2 halaman nih. Tuh kan ya. Sudah ada 2 halaman dan bagian halaman keduanya itu tuh juga bisa kita tuangkan untuk asesmen ya. Kita mulai. Ini bagian atasnya kita ganti menjadi rencana. Bapak Ibu sebentar, saya stop sharing. Saya hadir lagi, saya terbanting lagi. Mohon maaf banget nih Bapak Ibu. Jaringannya ya ampun malam ini ngajak berantem. Saya kembali berbagi layar. Nah, saya sudah menyiapkan sebuah RPP ya yang akan saya adopsi, bukan saya adopsi, yang akan saya tuangkan ke sini ya. Kalau dulu-dulu kan RPP kita biasanya kayak gini ya Bapak Ibu ya, full banget. Tuh, ini saya sampai berapa lembar coba nih ya. Lengkap dengan asesmennya yang banyak-banyak seperti itu. Tapi kalau semenjak ada perubahan, sudah ada penyederhanaan, ya rencana pelaksanaan pembelajaran itu hanya mewajibkan 3 bagian pokok, yaitu tujuan, kemudian kegiatan inti, ya, dan yang terakhir adalah penilaian, ya. Jadi tidak ada lagi yang kegiatan intinya itu tuh full seperti ini, enggak. Jadi bisa dipadatkan ya. Kemudian penilaiannya juga bebas. Apalagi selama daring biasanya Bapak Ibu mengadakan penilaiannya itu tuh menggunakan Google Form, menggunakan Quizzes, menggunakan aplikasi-aplikasi lain, itu bisa banget dituangkan di dalam RPP-nya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar Hyperdoc ya. Jadi kalau Hyperdoc itu adalah dokumen yang di dalamnya itu memuat link-link yang kalau diklik itu bisa kemana-mana. Nah ya, ini juga yang akan kita lakukan saat ini untuk rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini. Kita buatnya dengan menggunakan
menggunakan Canva. Oke, saya sudah punya ini. Nah, akan saya ganti namanya menjadi rencana pelaksanaan pembelajaran dalam kurung RPP. Biarin aja dulu besar. Setelah kita selesai ketik, baru kita kecilin. Nah, kalau saya nggak suka fontnya, maka saya bisa ganti ya. Oke. Di Canva, kalau kita pilih garis-garis pembantu, ini ada garis-garis pembantunya. Nih, ya, jadi bagiannya pas di bagian sini ini nih, tuh. Oke, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP, dan tentu saja harus memuat apa kalau bagian atas itu identitas. Walaupun tidak dituliskan di dalam 3 bagian penting dalam RPP, tapi identitas itu perlu ya. Identitasnya yang dimulai dari sekolahnya, mata pelajarannya, materi pokok, kelas semester, dan lain-lain nih ya. Kita tulis sekarang. Di sini kita bisa bikin sekolah. SMAN 3 Tanjung Jabung Timur. Terus mata pelajaran fisika, materi pokok hukum termodinamika. Sandwich dulu ya. Dinamika, kemudian kelas semester, alokasi waktu KD. Alokasi. Di Canva juga ada ya Bapak Ibu yang pengaturan rata kiri, rata kanan, kemudian center. Memang di sini nggak ditulis namanya ya, tapi di sini ada nih daftar, di samping daftar itu perataan namanya ya. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Indonesia, di bagian paling atas ini kan fitur-fitur untuk ini ya, untuk mengedit ya. Ada warna teks, ada bold, kemudian yang ini italic, kemudian ini underline. Kemudian ada perataan. Nah, perataan ini merupakan perataan untuk Bapak Ibu bisa gunakan apakah Bapak Ibu mau dianya rata kiri, kemudian ini rata kiri kanan, atau rata kanan aja. Ya, saya menggunakan dia rata kiri aja. Kita atur seperti ini. Kalau tulisannya terlalu kecil, kita besarkan. Oke, nah begini ya. Jadi udah oke, udah ada identitas. Ini misalnya mau di bold, saya di sini hurufnya nggak bisa di bold. Coba kita gunakan yang lain. Oke, sip. Ya. Kemudian foto ini apakah perlu? Kalau Bapak Ibu nggak mau pakai foto boleh. Kalau mau pakai foto silakan. Ya, tidak dilarang. RPP-nya nggak usah pakai foto lah Mbak Dona, ya boleh silakan, kan tidak dipaksa. Tapi kalau misalnya mau pakai foto ya tinggal ditaruh aja seperti ini, dimasukin nanti diseret ya. Kemudian di sini ada bagian-bagiannya ya, kita bisa ganti, misalnya yang desainer grafis kita ganti sebagai tujuan. Kemudian di sini kegiatan inti.
Nanti baru terakhir kita apa ya? Kegiatan inti di sini asesmen. Atau asesmennya bisa diletakkan di bagian-bagian sini ya. Bisa kegiatan intinya 2 di sini fullin aja. Berarti ini akan saya hilangkan. Mungkin ke atas. Asesmen atau penilaian. Oke. Nah, biar sama antara tujuan sama kegiatan inti kita lihat deh. Kegiatan ini inti ini fontnya 15, tujuan ini fontnya 19,8. Jadi ini harus saya ganti, kecilin. Oke. Ini juga sudah. Kalau kotaknya mau dikecilin juga bisa, tapi nanti jadinya lebih kecil di ini aja. Samain. Oke. Kita lihat ya, tujuannya biasanya kalau yang lama itu tujuannya banyak-banyak seperti ini. Ya. Tapi di RPP yang sudah disederhanakan, kita membuat tujuannya itu dalam bentuk tulisan ya, kita rangkum menjadi sebuah tulisan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat apa gitu ya. Nah, saya ambilnya ini kan kalau ini RPP-nya untuk 4 kali 45 menit berarti 2 kali pertemuan ya. Jadi saya akan ambil untuk 1 kali pertemuan aja. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat, saya copy aja. Oke, dapat. Saya ambilnya, kita ambilkan misalnya 2 tujuan. Menganalisis pengukuran suhu badan melalui pengamatan dan menganalisis gerakan piston pada motor bakar, hukum 1 termodinamika, dan entropi melalui pengamatan yang ini. Oke. Dan dengan tepat. Oke, sekarang kegiatan intinya lagi. Bapak Ibu izin sebentar ya, azan Isya.
Oke, Bapak Ibu, saya kembali. Tadi kita sudah sampai di sini ya, tujuan ya. Tujuannya setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pengukuran suhu badan dengan termometer hukum ke nol melalui pengamatan dan bla 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 bla. Bapak Ibu perlu perhatikan ketika ini ingin dicetak ya, batas cetaknya itu adalah ini nih. Nih. Jadi kalau seperti ini, nah makanya mereka menerapkan yang kayak gini nih. Mereka sudah memberikan apa namanya pedoman bahwa untuk menulis agar dia tercetak dengan rapi, ya ada batasannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita letakkan tulisan kayak gini nih, ini nanti tidak tercetak, jadi bisa kita geser. Nah, kebetulan kita punya garis bantu, jadi kita tahu tulisan kita itu akan sejajar atau enggak sama tulisan yang di bawah. Kayak gini nih, kalau kayak gini sudah pasti nggak sejajar. Tapi kalau kita garisin, nah ini akan muncul garis bantu yang menandakan bahwa tulisan kita sejajar dengan yang di bawah tuh, ya. Tinggal kita kecilin nanti. Ini juga saya melihat ini antara bagian atas dan bawah terdapat perbedaan font, bukan font ya, ukuran. Ini 15, kalau di sini 13 ya. Jadi yang bagian atas akan saya kecilin jadi 13 juga. Kemudian kita lihat di sini fontnya apa. Izin saya mute dulu. Di atas itu Archivo Nero, di bawah juga sama. Oke, sudah pas. Cuman mungkin yang berbeda saya lihat di sini adalah spasinya. Kita lihat ya. Spasi jarak baris 1,12. Kalau yang di bawah ini jarak barisnya 1,4. Makanya kelihatan yang bagian atas ini lebih dempet ya. Saya bikin juga 1,4. Segini nih. Nah, bagian atas sama bagian bawah. Nah, baru terlihat sama. Oke, apakah baris rapi baris kirinya sama? Sudah kita lihat, kita berikan. Geser, tarik. Nah, sama ya kelihatan. Ada garis-garis bantu. Oke, ini juga. Tepat dan menganalisis. Oh, ini naik ke atas. Oke. Sekarang kegiatan intinya. Kegiatan inti untuk satu kali mata pelajaran, satu kali pertemuan. Ya, jadi tidak ada masukin lagi media, tidak ada lagi masukin alat bahan ya, Bapak Ibu ya, untuk yang penyederhanaan FTP itu. Kalau kemarin kan ada seperti ini. Nah, pertemuan pertamanya nih. Ini pertemuan pertamanya. Ada pendahuluan, ada kegiatan inti, kemudian ada penutup. Silakan boleh tinggal di copy paste aja pertemuan pertamanya, bagian pendahuluannya apa, dimulai dari peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional, kemudian persepsi lah ini ya. Ini bagian atas ini pasti persepsi dan motivasi, kemudian bagian inti. Nah, apakah persepsinya perlu dimasukkan tulisannya seperti ini per poin, ataukah hanya ini aja, hanya secara random aja, umum? Itu terserah teman-teman ya, bebas. Kalau misalnya Bapak Ibu mau poin-poin per poin-poin seperti ini boleh. Kalau misalnya Bapak Ibu di bagian pendahuluan persepsi dan motivasi diberikan oleh guru, ya kan? Seperti memberi salam, berdoa, kemudian mengecek kehadiran, menyampaikan tujuan. Nah, itu boleh. Oke. Nah, jadi di sini saya akan masukkan kegiatan intinya. Yang pertama adalah persepsi dan motivasi. Oke. Nah, saya bikin pendahuluan, pendahuluan.
Bagaimana kalau misalnya ada yang sekolahnya masih daring? Berarti ini nanti RPP-nya dibuat RPP daring. RPP daring itu tuh banyak banget sudah contohnya di guru berbagi ya, Bapak Ibu ya. Di PMM pun sekarang sudah ada apa namanya platform Merdeka Mengajar. Kalau di guru berbagi saya pernah juga memasukkan RPP daring itu yang seperti apa. Berarti kalau RPP daring di pendahuluannya itu persepsi motivasinya berarti misalnya di grup Google Classroom atau di grup WhatsApp ya, penyampaian tujuannya juga itu bisa disampaikan. Oke, kemudian di sini pendahuluan, kegiatan inti, kita geser. Nah, kegiatan intinya ini agak banyak. Kita buat kegiatan intinya. Kalau di sini peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi hukum ke-0. Peserta didik, ini saya copy. Kita hapus saja bagian bawah dulu semuanya. Ini kegiatan ya, kegiatan pembelajaran. Oke, terus di sini kita kurang penutup ya. Kita bisa kecilkan tulisannya, tambahkan untuk penutup. Atau Bapak Ibu kalau misalnya mau ini dikurangi kata-katanya ya di apa namanya? Lebih dipersingkat itu boleh. Saya rapikan dulu. Kita lihat di sini, ini 12. Biasanya kalau dicetak 10 itu masih kelihatan ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan bikin kurangi. Ini kita bikin 11 semuanya. Oke, kita lihat di sini belum dikecilkan.
Kita tinggal tambahkan bagian penutup di sini. Penutupnya saya ambil ini juga. Refleksi. Kita copy aja. Langsung kayak gitu dia. Oke, terus setelah merefleksikan pengalaman belajar, kemudian terakhir, selesai. Ini saya berikan ini ya, berikan dot atau poin-poin seperti ini. Nah, jadi dia sudah ada langsung poin-poinnya, kemudian kita geser. Jadi tadi makanya tidak saya langsung buat aja, tinggal kita baikin, kita geserin ke sebelahnya, dan jangan lupa dicek apakah fontnya sudah sama. Kemudian ini warnanya ini hitam. Kalau ini warnanya nggak jelas, saya ganti langsung hitam. Oke. Kemudian ini tadi jaraknya 1,4. Jaraknya sama 1,4. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang di bagian kegiatan inti ini kita minta anak untuk, apalagi kalau misalnya sudah sering membuat produksi video pembelajaran ya, bikin video pembelajaran atau bikin materi-materi yang lain, kayak kemarin ada yang bikin flipbook, bikin buku digital, ya itu kita minta anak-anak untuk melihat di bagian sini nih, kegiatan inti nih. Nah itu kayak gini di sini ada ya nih. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi hukum ke-0. Nah, ini bisa kita linkkan di Canva ya. Bahan tayangannya ini, misalnya kayak gini nih. Saya akan cari di YouTube. Kita cari di YouTube tentang tadi kan materi hukum ke-0 ya. Hukum ke-0 termodinamika. Nah, ini nih, hukum ke-0 termodinamika. Kita bisa ambil video ini, kita klik share, kemudian saya akan copy linknya. Dan kita akan Oke, itu tadi saya copy linknya. Kemudian di sini di bagian beri tayangan, saya pilih beri tayangan saja. Beri tayangan terkait materi hukum ke-0 di link berikut ini. Ya, di link ini atau di link ini ya, di link ini. Nah, yang tulisan, yang kata-kata ininya ini saya blok. Ininya ini saya blok, ininya ini. Ininya ini saya blok, kemudian di sini ada tautan. Kalau tidak kelihatan akan saya note. Nih, ini tautan nih. Tautan ini gambar rantai. Ini. Ya, di sampingnya ini transparansi. Oke, saya klik tautan ini, kemudian saya copy lah link YouTube tadi, saya paste, saya tempelkan link YouTube tadi. Maka ini kalau misalnya di download dalam bentuk PDF, maka ini akan aktif linknya.
Ya, seperti itu untuk menautkan link-link. Ada juga nanti misalnya beri buku digital. Nah, bukunya yang mana nih? Tetap dikasih ya. Dan itu juga yang akan kita lakukan dengan asesmen. Asesmen atau penilaian ya, itu macam-macam. Misalnya di sini kalau di sini penilaiannya apa nih kita lihat. Kalau di sini penilaiannya penilaian sikap, lembar pengamatan, penilaian pengetahuan LK peserta didik, penilaian keterampilan, kinerja dan observasi diskusi. Saya akan buat satu-satu di sini, tapi kita akan linkkan. Misalnya penilaian sikap, lembar pengamatan itu lembar pengamatannya itu tuh sudah ada yang sebanyak-banyak ini nih. Bapak Ibu masukin ke dalam drive ya. Masukin ke dalam drive, kemudian link drive-nya ditempelkanlah ke RPP. Ya, ini kan saya copy satu-satu. Ini dia pakai LK semua ya. Kalau misalnya nggak pakai LK gimana? Sebentar. Saya selesaikan dulu. Oke, yang tadi saya bilang ya, Bapak Ibu, misalnya gimana? Kalau misalnya saya mau pakai penilaian pengetahuannya itu ini pas. Saya mau penilaian pengetahuannya itu adalah kuis. Nah, kuisnya kita cari dulu. Misalnya saya cari Quizizz dulu ya. Saya ambil Quizizz dulu. Quizizz.com. Kemudian Quizizz ini kan enak ya. Kita tinggal cari aja apa yang mau kita hukum. Nih, hukum ke 0. Termodinamika. Nih, ada banyak sekali termodinamika. Kita bisa ambil. Misalnya kita mau ambil yang satu ini, kuis hukum termodinamika yang 10 soal. Kita tinggal berikan pekerjaan rumah, kemudian klik aja. Agak lama ya kayaknya ya. Nggak mau. Oke, nih dia mau. Nah, ini berapa hari? Misalnya 1 hari, klik tugaskan. Nanti kita akan dapat link. Kalau sudah kita klik tugaskan, nih, ini ada linknya. Tinggal saya klik salin link, kemudian saya masukkan ke sini, Bapak Ibu, QR code. QR code ini kita masukin URL-nya, tab. Kita klik kodenya. Nah, ini dia bisa di-scan langsung ya. Jadi ini adalah kuis yang bisa anak didik langsung scan. Ini kita bisa enter. Kita taruh di sini. Tuh. Begitu juga kalau misalnya mau masukin, bisa dibesarin, bisa dikecilin. Kalau misalnya mau Google Drive untuk penilaian sikap, pakai Google Form, misalnya gitu ya, pakai Google Form, kemudian Google Form-nya dibeginikan juga, dibeginikan maksudnya apa namanya? Oh my god, di QR code kan bisa juga ya. Kalau ini saya cukup ini aja. Saya naikin dikit.
Oke, demikian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tambah-tambahkan yang lain, kalau misalnya halaman kedua tidak digunakan, silakan dihapus. Ya, sudah selesai. Jadi simple ya, tapi lebih berwarna daripada kertas-kertas lembar seperti ini. Ya tentu saja ya lebih berwarna karena ada warnanya. Yang jelas ketika Bapak Ibu berikan ini sebagai RPP digital, ada link-link yang bisa kita klik. Nah, contoh ini sudah saya masukkan. Sekarang apa kita buktikan ya? Saya akan klik bagikan kemudian unduh dalam bentuk PDF. Ingat, link hanya aktif ketika Bapak Ibu unduhnya dalam bentuk PDF. Ketika Bapak Ibu unduh dalam bentuk JPG, dia nggak aktif. Ya, nah saya akan download dulu dalam bentuk PDF. Oh iya, jangan lupa judulnya ini masih blue pink pastel estetik nih. Silahkan diganti judulnya dengan RPP. RPP siapa gitu ya. Nah, ini sudah ada hasil downloadannya. Seperti ini jadinya ya Bapak Ibu, kita akan buktikan apakah yang tadi, yang ini, kemudian yang ini juga tadi kalau di-scan hasilnya larinya sama. Saya akan klik yang ini nih. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati terkait materi hukum ke nol di link ini. Nah, ininya kita klik. Nah, maka dia akan masuk ke YouTube tuh ya. Dan begitu juga kalau Bapak Ibu bukanya yang ini nih, asesmennya. Asesmen atau penilaiannya, kalau Bapak Ibu scan nanti akan lari ke Quizizz ya. Demikian untuk RPP, kalau sudah selesai silakan di-download kemudian dikirimkan ke GCR Bapak Ibu. Itu soal tugas pertama kita. Oke. Resume profesional enggak? Bebas resume. Oke, template yang dipakai resume kalau saya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan terkait tugas yang pertama kita. Saya tolong ulang cara mengcopy link YouTube. Baik. Untuk link YouTube, ya didesain tadi. Misalnya kalau saya ini pakai kalimat nih, mereka diberi tayangan terkait materi hukum ke nol di link ini. Nah, ininya ini saya blok, ya. Saya ganti lagi deh. Ini saya hapus. Kalau saya hapus langsung hilang ya, nggak ada lagi nih, nggak ada lagi nih. Ini kalau saya hapus, ini masih ada, saya hapus. Nah, sudah nggak ada lagi kan? Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita ambil tadi linknya, saya copy dulu. Link YouTube-nya kita copy. Copy link YouTube-nya kayak gini aja. Dibuka YouTube-nya, kemudian ada bagian tulisan share ini loh. Share atau bagikan. Ya, share atau bagikan, klik aja. Nah, akan ada tulisan copy. Udah selesai. Baru kita pindahkan ke sini. Di sini, yang di sini, yang di Canva, itu kita mau klik dia di mana. Misalnya di tulisan link ini. Link ininya saya blok. Kemudian saya klik tautan. Saya tempel tautan YouTube-nya. Selesai. Nah, langsung dianya aktif. Ya, berbeda. Langsung ada garis. Langsung ada garis. Tuh. Di sini pun juga jadinya ada garis. Ketika kita letakkan kursor di sini, akan ada tanda apa bentuk tangan gitu. Suara saya putus-putus kan? Udah pakai headset sih? Jelas ya? Jelas. Ibu Nuryani boleh keluar terus masuk lagi. Ada lagi Bapak Ibu, mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Mbak Dona mau nanya. Mangga Bu Linda. Ini masalah untuk pembuatan RPP digital ini. Apakah di RPP ini kita cantumkan juga tanda tangan kepala sekolah dan kita atau bagaimana Mbak Dona?
Itu yang pertama. Yang kedua, barcode tadi itu tuh ulangi lagi Mbak. Gitu. Oke, siap. Yang pertama, tanda tangan. Boleh, ya, boleh. Di bagian bawah ini masih ada space kalau untuk meletakkan tanda tangan. Dan biasanya kalau tanda tangan itu di-scan, ya itu harus sepersetujuan Capsek ya. Atau kalau mau dicetak, cetak dulu, tulis namanya aja, dicetak, kemudian baru dikasih tanda tangan. Kalau Capseknya mau tanda tangannya di-scan, kemudian letakkan di sini, ya nggak apa-apa, ya. Atau Capseknya mau pakai barcode aja tanda tangannya, boleh. Kan sekarang udah zaman banget ya, sertifikat-sertifikat pun udah pakai barcode tanda tangan pejabat-pejabat, nggak apa-apa. Kemudian untuk yang kedua, mau tanda tangan kita aja nggak apa-apa juga di sini. Kalau nggak salah saya punya deh tanda tangan saya di-scan udah. Coba kita lihat, ada nggak tanda tangan saya? Nah, ini ya. Ini bisa kita letakkan. Ini tanda tangan saya, sudah di-scan. Jadi untuk kita dulu lah ya, untuk kita misalnya di bawah mengetahui. Hati-hati ya, seperti yang saya bilang, kalau mau dicetak, dia kalau di bawah garis pasti nggak akan termasuk. Jadi posisinya dipas-paskan, mungkin di sini, ini kepala sekolah di bagian atas, kita di bagian bawah gitu ya. Mengetahui kepala sekolah, kemudian guru yang bersangkutan di bawah sini. Nah, itu bisa. Kemudian untuk yang kedua, ini nih, barcode. Nah, barcode ini, tadi saya pakai Quizzes. Misalnya Bapak Ibu mau pakai Google Form, caranya sama juga. Yang penting ada link. Ya, yang penting ada linknya. Kayak ini nih Quizzes-nya, saya pakai link Quizzes, itu kita salin dulu, sama kayak YouTube tadi. Cuma, kalau YouTube tadi kan, di bagian tautan sini. Nah, kalau barcode itu ada QR code, itu ada di bagian kiri. Ini kalau nggak ada, biasanya dia tersimpan di lainnya. Titik 3 lainnya, itu diklik. Kemudian di sini ada QR code. Tuh. Kemudian kodenya ini, URL-nya ini kita tempelkan. Baru kita klik buat kode. Nah, maka akan langsung muncul. Tuh, gitu ya Bu ya. Untuk di titik 3 lainnya ini, Bapak Ibu, ini juga ada ini ya, ada draw atau mode draw beta. Mode draw ini, mode menggambar ini, Bapak Ibu bisa coret-coret loh di desain Bapak Ibu yang kalau misalnya apalagi kalau misalnya Bapak Ibu pakai pen tablet ya atau laptopnya touchscreen yang ada penanya, ini enak banget Bapak Ibu bikin tanda tangan langsung aja di sini. Tuh gitu ya. Cuman karena saya nggak touchscreen, jadi agak susah tuh ya. Ini mode baru. Oke. Batal. Ada lagi cara langsung bisakah? Apa cara langsung Bu? Barcode sekali lagi udah. Nah, gimana cara membesarkan template RPP karena susah ngetik tulisannya terlalu kecil? Ini Bu, di bagian bawah sini nih. Kalau dianya sekecil ini, Ibu geser aja kayak saya nih. Tuh, digeser aja persennya sehingga dia menjadi 100%. Karena memang biasanya template-nya itu kecil-kecil. Kayak gini ya, misalnya yang ini ya. Nih, template-nya segini doang. Tuh, 35% ya. Jadi daripada sakit matanya, dinaikin aja. Tuh, saya naikin berapa persen. Ini cantik juga nih untuk RPP. Tuh. Gitu ya. Ada lagi? Bu Dona. Yes, Ibu Ainul. Tadi telat masuk, mohon diulang di awalnya itu ngambilnya gimana ya? Resume, Ibu. Resume. Oh iya. Desain, template-nya resume. Kalau ya. siswa pakai QR code berarti harus print out atau pakai HP lain gitu ya? Enggak. Misalnya ini kita berikan ke siswa ya, ke siswa tahu itu enggak harus 2 HP karena QR code kayak saya itu ada yang namanya pembaca QR ya. Sebentar, saya lihat apa namanya di saya nih. Ini kecil banget aplikasinya Bapak Ibu, namanya
QR code reader. Ini tanpa iklan dan memang kecil. Jadi kalau gimana caranya di HP kita bisa langsung satu itu kita langsung bisa anak-anak scan. QR code-nya itu di RPP yang kayak gini nih. Pertama di screenshot dulu, kemudian kecilin sekali sampai yang didapat ini. Ya, yang didapat ini. Kemudian kita buka aplikasi QR-nya, kita klik pindai gambar dalam bentuk galeri. Nah, jadi langsung aja, nggak harus kita punya 2 HP kayak gitu, nggak. Karena kan untuk memindai gambar dengan menggunakan satu handphone QR code itu tuh bisa. Jadi nggak langsung harus kita tembakkan. Begitu. Ada lagi, Bapak Ibu? Pak Dona. Yes, Pak Retno. Pak Dona. Ya. Kalau yang kita pakai QR code yang di Canva 1 kemarin bisa ya? Kita masukkan ke situ. Bisa. Bisa ya? Iya. Karena kan kemarin kita sudah buat sertifikat. Kan? Kemudian kan saya kan sudah buat QR code-nya itu kan dengan tanda tangan saya gitu kan. Benar. Jadi kalau kita pakai yang itu aja enggak ada masalah ya? Nggak masalah. Oke, Mbak Dona. Makasih, Mbak Dona. Terima kasih Pak Retno. Terima kasih sudah promosi. Itu kemarin ada di level 2 ya? Level 1, Mbak Dona. Ya, level 1. Iya. Level 1 bersama Kang Dero itu kemarin buat logo, buat tanda tangan QR code, Bapak Ibu. Jadi mantap pokoknya. Bisa langsung digunakan di mana-mana. Terima kasih Pak Retno. Aplikasi membaca QR tadi apa namanya, Mbak? Dibuka di Play Store. Saya lihatkan ya. Ini gimana ya saya kliknya ya. Karena di sini tidak ada namanya dianya. Coba kita lihat di pengaturan. Barcode ganda. Versi riwayat. Dia bisa buat juga loh Bapak Ibu. Jadi dia bisa buka buat QR code di sini. Kalau kita punya URL, saya akan coba saya buka ini ya, screen mirror app. Screen mirror saya sedang berusaha menampilkan layar handphone saya di tengah-tengah jaringan yang menghantamnya. Apakah bisa kita lihat bersama-sama sedang loading? Kalau Bapak Ibu, kalau ini ternyata gagal, Bapak Ibu bisa buka aja di Google Play Store. Di situ ada yang namanya QR code atau pembaca QR. Warnanya hijau, itu ringan banget. Oh ya, nggak bisa. Start scan. Nggak kuat ya jaringannya. Saya ini aja ya. Saya screenshot, saya kirimkan di grup WhatsApp. Bentuknya seperti itu dan itu sudah saya pakai bertahun-tahun ya. Karena banyak sekali aplikasi pembaca QR tapi ada yang berbayar, kemudian ada yang banyak iklan. Kalau ini sih enggak sih. Ini dari dulu zaman-zamannya. Nah, yang kayak gini ya Bapak Ibu ya tuh. Nanti Bapak Ibu cari di Google Play Store aja, kemudian cek yang sama seperti itu. Oke, ada lagi. Bu Dona boleh minta tolong ulang cara copy link yang dari Quizizz, misalnya yang buatan orang lain. Oke, yang buatan orang lain pun nggak apa-apa ya kita pakai ya. Kenapa? Karena memang Quizizz itu dilegalkan untuk ini, untuk kita menggunakan quiz yang dibuat sama orang-orang.
kita gunakan. Misalnya saya mau cari kuisnya ini, tadi hukum ke-0 termodinamika. Sekarang saya mau cari hukum pertama. Tapi masih pasti termodinamika juga. Usaha dan energi deh. Usaha dan energi. Misalnya nanti saya mau buat RPP ini ya. Usaha dan energi. Saya klik dulu, Bu. Kalau sudah dapat kuis yang diinginkan, klik dulu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ini kita masukkan ke dalam RPP, itu kan nggak mungkin anak-anak langsung kerjain kan ya. Itu biasanya anak-anak itu kerjainnya itu tuh ada batas waktu. Nah, makanya kita tidak klik mulai kuis langsung, tapi kita klik berikan pekerjaan rumah. Ya, saya akan klik berikan pekerjaan rumah. Tergantung nih ibunya nih, mau pekerjaan rumahnya itu tuh berapa lama dikasih waktu. Kalau misalnya 1 hari, berarti pas. Tapi kalau misalnya mau 1 minggu, ya udah dibikin. Misalnya terakhir saya tanggal 12. Jadi dia 1 minggu. Oke, kemudian klik tugaskan. Sudah? Setelah klik tugaskan, nah di bagian sini ada salin link. Itulah link yang akan kita copy. Gitu, Bu. Baca QR code bisa pakai kamera Google nggak ya? Mungkin bisa, saya belum pernah coba. Ada yang punya pengalaman mungkin yang pakai kamera Google? Coba ya, kamera Google berarti kita buka Google-nya, Google ini ya, Google Image ya. Coba nih ya, saya buka Google Image. Kemudian saya ambil kameranya. Tapi harus situs desktop ya. Handphonenya harus situs desktop juga. Malah nggak ketemu saya. Kalau ada yang sudah pernah menggunakan Google Cam, kamera Google untuk ini, untuk membuka QR code. Oh, dia aplikasi ya, Google Cam, Google Kamera. Coba aja sih. Berarti saya harus install dulu. Oh, nggak bisa di. Udah full. Terlalu banyak aplikasi. Nanti kalau misalnya bisa, Bapak Ibu bisa kasih testimoni di grup WhatsApp. Google Lens, Bu Dona, saya selalu pakai itu, mantap. Iya, nah udah ada tuh, ya Bapak Ibu ya, coba dicek. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada pertanyaannya lagi, berarti untuk RPP kita akan selesaikan. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya di tengah perjalanan ada pertanyaan lagi, silakan ya. Untuk RPP misalnya tiba-tiba ada ketemu kendala, oh mau nanya ini lupa gitu kan, silakan. Kita akan lanjut ke materi kita yang kedua, yaitu presentasi seluler. Nah, seperti apa presentasi seluler itu? Jadi Bapak Ibu mungkin sering melihat ya, kalau biasanya presentasi dibuat dalam bentuk landscape, kita akan membuat presentasi seluler sekarang berarti bentuknya dalam bentuk handphone atau seluler ya. Di mana kita memulai? Tentu saja di bagian beranda. Kemudian di bagian sini nih, tengah pencarian, telusuri konten. Kita ketik di sini presentasi seluler. Biarkan dia berjalan dulu. Agak lama nih ya. Presentasi. Nih, presentasi untuk seluler ya. Kita klik aja.
Ada 194 template Bapak Ibu. Nah, ini yang saya bilang ini bisa menjadi salah satu konten. Misalnya mau dijadikan video gitu ya, boleh, bisa banget. Karena kan di Canva ini semuanya bisa dijadikan video asalkan tambahkan animasi, tambahkan musik, jadi video. Ya, bisa kita convert ke dalam bentuk MP4. Nah, ini kalau sekarang nggak perlu, karena kita akan download dalam bentuk PDF. Yang pertama, tentu saja Bapak Ibu harus punya materinya, ya, harus punya materinya apa yang mau disampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu pilih template. Pilih template yang kira-kira cocok. Saya akan pilih template teknologi, ya, teknologi. Nih ya, ini oke, bisa juga untuk teknologi digital. Mana lagi nih? Saya pernah bikin template pakai ini untuk PMM, platform Merdeka Mengajar. Template-nya cantik-cantik. Oke, saya akan pakai yang ini. Kita bisa lihat ya, di sini ini langsung ada berapa halamannya. Tuh kayak gini, ini 22 halaman, ini 10 halaman, ini 10, ini 16. Ya. Kemudian di sini ada tulisannya pro. Jangan galau, jangan bimbang seperti yang saya bilang. Kalau kita sudah di Canva for Education, yang mahkota-mahkota ini tetap gratis, kecuali kalau tidak di Canva for Education. Di-loadingkan dulu. Kita pilih, saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu salah satu contoh presentasi seluler. Hadir, mohon maaf, terlempar kembali. Sebentar, saya berbagi layar kembali. Nah, Bapak Ibu seperti yang saya bilang, presentasi seluler itu bisa jadi video ya. Ini contohnya nih. Ini presentasi seluler saya, tapi sudah saya jadikan video. Itu Bapak Ibu. Jadi ini tentang platform Merdeka Mengajar. Ada lagi banyak sekali yang sudah, tapi itu dalam bentuk videonya udah di-convert. Kalau misalnya sekarang tugasnya itu cuma dalam bentuk ini aja, cuma dalam bentuk PDF. Yang dalam bentuk PDF mana ya? Coba kita lihat ada nggak? Oh, sepertinya sudah saya convert semua nih. Tapi kalau saya hadir kembali setelah terpental berkali-kali. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam bentuk PDF ya, kalau dalam bentuk PDF Bapak Ibu bisa simak, bisa lihat berbagai contoh dari punya rekan-rekan di grup super ya. Kalau kita masuk ke beranda, kemudian kita masuk ke desain, kemarin sudah saya perlihatkan bagaimana caranya melihat ini desain teman-teman ini di kelas guru super. Ada banyak sekali yang sudah dibuat sama rekan-rekan yang sebelumnya, di batch sebelumnya ya, tuh desainnya tuh. Ada yang Miss, kemudian
buletin, pengumuman kelas, presentasi seluler. Nah, ini dia. Benda tunggal dan campuran. Nih cakep banget nih punya Bu Yuli Aprianti. Udah lama ya bukanya ya. Nih di sini nih Bapak Ibu bisa lihat nih. Ini ya presentasi seluler. Kemudian yang Bapak Ibu lagi badai petir. Jadi ya seperti itulah. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Bagaimana caranya membuat presentasi seluler? Tadi saya sudah pilih template namanya presentasi untuk seluler ya. Bapak Ibu ketik di template-nya presentasi untuk seluler. Ya, ini tadi saya banyak berapa halaman ini ya? Nama perusahaan Anda. Tadi saya pilihnya yang kita mulai dari awal tadi. Saya pilih di bagian sebelah sini presentasi untuk seluler. Untuk seluler. Nah, tadi saya pilihnya yang ini ya. Ini tadi 20 halaman. Tapi nggak mesti harus kita gunakan semua halaman-halaman ini ya. Kita bisa hapus-hapus saja bagian yang tidak penting ya. Bagian yang menurut kita nggak perlu lah. Ini kan ini baru bagian covernya. Kita baru diberikan bagian covernya saja. Oke, kita mulai, kita besarkan dulu. Kemudian kita akan buat di sini. Nah, yang paling penting itu tentu saja ketika Bapak Ibu punya materinya sudah ya. Saya akan cari Bapak Ibu materi yang sekiranya lagi in sekarang, yaitu Facebook berubah jadi Meta. Bapak Ibu tahu ya, berubah jadi Meta. Jadi grupnya Facebook punyanya si Mark itu, nih, Mark Zuckerberg resmi mengganti nama Facebook menjadi Meta. Jadi kan sekarang semuanya dikuasai oleh Meta ya. WhatsApp juga. Kalau Bapak Ibu pertama kali buka WhatsApp itu pasti ada namanya Meta gitu kan. Nah, saya akan gunakan ini informasi untuk diberikan untuk dimasukkan ke dalam sebuah presentasi seluler. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan presentasi seluler untuk materi itu boleh. Kalau untuk yang lain nggak masalah juga ya. Yang penting ada produk jadinya. Informasi bukan gosip ya Bapak Ibu ya. Jadi tentang gosip. Mungkin ada yang ingin kita tahu ya ada Indonesia sedang berduka dengan tapi sudah resmi katanya ya, sudah resmi dinyatakan meninggal tapi sebenarnya belum ditemukan jenazahnya. Jadi saya sempat baca kemarin di Twitter ada yang berbagi informasi tentang rescue atau penyelamatan di dalam air. Nah, seperti itu ya. Jadi informasi-informasi penting yang sekiranya menjadi informasi untuk rekan-rekan kita di luar, Bapak Ibu bisa buat juga ya sebagai materi. Jadi tidak harus pelajaran kalau Bapak Ibu. Mbak Dona saya bikinnya yang lain aja, nggak usah materi, boleh silakan. Tapi ingat informasi. Informasi itu tentu saja yang berguna, yang bukan gosip, ya. Bukan hoax, bukan yang katanya-katanya. Nah gitu. Kita akan ambil seperti ini ya. Meta, ia mencoba membawa visi yang lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan sosial lewat teknologi baru. Perubahan nama tersebut resmi diumumkan pada Jumat 29 Oktober. Ya. Oh gitu. Ini ternyata adalah ini cuma kabar aja, tidak lengkap. Tidak lengkap seperti yang diharapkan. Berarti kita cari yang lain. Adakah yang tahu bahwa rumah belajar itu punya berbagai macam fitur? Nah, saya akan bikin aja rumah belajar. Ya, jadi dari yang pertama.
presentasi mobile. Di sini adalah saya ambil judulnya Rumah Belajar. Oke, tulis ringkasan menarik tentang apa yang dilakukan perusahaan Anda. Ini kan panduan ya. Jadi kalau ini boleh kita ganti rumah belajar, itu kita ganti slogannya. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Berarti di bagian sini harus saya kasih logo. Server kami mengalami masalah, kata Canva. Bukan servernya sih yang mengalami masalah, jaringan saya yang nggak stabil. Saya refresh dulu. Karena Canva ini memang membutuhkan jaringan yang stabil ya. Kalau nggak stabil dia suka gitu. Bapak Ibu, layar saya masih terlihat? Tidak Mbak. Tidak? Saya masih terlihat. Iya Mbak. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Baik. Saya pikir tadi tidak terlihat. Oke, nah Bapak Ibu tadi saya mau cari logo, mau ngambil logo Rumah Belajar di sini, ternyata yang ada Google malah platform Merdeka Mengajar. Kita cari di sini apakah saya menyimpan. Oh, ada. Nah, ini ya, saya ambil logonya, saya letakkan di sini. Ini ya. Kekecilan besarin. Ya. Kemudian ini baru halaman cover loh, halaman pertama. Halaman kedua dan halaman ketiganya bisa dilihat dari sini. Ini kan template-nya nih. Template, kemudian kita klik. Tadi saya pakai yang ini. Nah, dianya ada loh, banyak. Tuh. Kita tinggal pilih saja di halaman kedua kita mau pakai apa. Rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Apakah kita akan pakai yang ini? Tambahkan sebagai halaman baru atau timpa. Kalau kita klik tambahkan sebagai halaman baru, dia akan ada di halaman kedua. Nah, kayak gini. Masalah. Masalahnya kita buat banyak guru membutuhkan media yang bisa digunakan di mana saja bersama dengan untuk siswa-siswanya. Untuk siswa-siswanya. Oke, kita lihat halaman berikutnya. Kita buat ya, fitur pada rumah belajar. Ini saya hapus. Yang ini juga.
Ini juga. Bapak Ibu kadang-kadang ketemu blokan seperti ini ya. Jadi ada kalimat-kalimat yang kayak gini nih. Nah, sementara kita mau itu nggak ada. Itu bisa kita pisahkan dulu ya. Seperti ini kan kalau mau dihapus langsung itu sulit. Nih, bisa kita delete. Nah, tapi kalau misalnya mau dipisahkan, pisahkan dulu. Nanti dia akan memisah nih, kayak gini nih. Saya tinggal hapus aja. Karena sudah terpisahkan. Tinggal yang 1, 2, 3 kayak gini ya. Saya ambil fitur pada rumah belajar itu ada fitur utama sama fitur tambahan. Fitur utamanya ada 4. Kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Fitur utama. Fitur tambahan. Ini berapa ini? 38. Nih, 31,3. Kita bikin 30 aja. 25 deh, 25. Oke, fitur utama, fitur tambahan. Tinggal kita kasih fiturnya apa aja. Fitur utama ada kelas maya, laboratorium maya, sumber belajar, sama bank soal. Laboratorium ini sering juga disampaikan laboratorium virtual. Laboratorium. Sumber belajar bank soal. Oke, saya copy aja. Taruh di bawah. Fitur tambahannya ya, fitur pendukung ya, peta budaya, buku sekolah, wahana jelajah akasa, karya bahasa, banyak. Wahana jelajah angkasa. BSE, karya bahasa dan sastra. Buku sekolah elektronik, karya bahasa dan sastra. Kemudian blog, pena, PKB, EduGame. PKB. Terakhir AR, Augmented Reality. Oke, ini saya naikkan. Juga saya naikkan. Nah, sudah. Halaman ketiga. Halaman ketiganya mau ditambahkan apa? Bebas ya, terserah ya. Dan berapa slide, Mbak Dona? Tergantung Bapak Ibu. Ya, tapi ya jangan sampai 2 slide aja. Ya, ini saya punya 3 slide. Saya tambahkan slide berikutnya. Yang ini.
testimoni ya, mau saya tambahkan. Pengguna. Ada berapa pengguna? Kita lihat di sini. Penggunanya 2.786 guru dan 667.000. Oke. Ini saya copy dari bawahnya. Coba kita lihat apakah masuk di sini. Oh, kekecilan. Berarti handphonenya akan saya hapus aja. Ini kita taruh di sini. Seperti ini, tambah satu lagi. Era Wahyu Ningtyas. Biar cantik ini saya akan kasih efek ini ya, efek bayangan. Bisa kayak gini, bisa kayak gini. Nah, sudut-sudut menyudut. Sudutnya bisa kita atur seperti apa. Apakah dia menggeser ke kanan seperti ini. Nah, oke, sudah berapa halaman nih? 4 halaman. Saya tambahkan satu lagi terakhir kalau mau download. Downloadnya di mana? Ini ya, di bagian bawah ini akan saya taruh. Ambil, coba kita lihat bagian akhir covernya. Nah, ini dia. Ada hubungi kaminya nih. Tuh. Hubungi kami, ini akan saya pakai di sini. Kita bisa atur ya, Bapak Ibu. Jadi misalnya ini kepanjangan untuk seluler. Di sini saya kecil, potong dulu. Potong akan saya ambil bagian atasnya dulu kayak gini, biar dia cukup besar. Potong dulu. Geser ke atas. Oke. Baru yang kedua saya potong lagi.
Begitu. Biar sama. Nah, baru sama. Sekarang ini saya kasih animasi bayangan ini aja. Timbul. Ini juga. Oke, selesai. Ya, saya sudah punya 5 slide. Ya, cukup. Kalau sudah, saya tinggal klik bagikan. Kemudian saya klik unduh. Kemudian saya klik PDF. PDF standar. Jadi tidak JPG ya, tapi PDF standar. Semua halaman saya klik unduh. Nah, ini udah jadi presentasi seluler kita, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi presentasi selulernya ini mengikuti bentuk handphone kita. Nih, ini dalam bentuk PDF-nya. Kalau di laptop, ya pasti tidak akan cocok presentasi seluler ini, karena kan memang penempatannya di handphone. Biasanya kan kalau presentasinya bentuknya landscape, kalau digunakan di handphone, anak-anak kan bukanya itu tuh ini ya, terpotong. Mau dibesarkan itu pasti terpotong. Pasti punya pengalaman seperti itu. Jadi kalau misalnya kita kasih materinya dalam bentuk landscape presentasi laptop, tapi mereka bukanya di handphone, ya mau dibesarin itu terpotong. Nah kalau ini benar-benar pas di handphone anak-anak ukurannya. Jadi mereka tidak harus membesar-besarkan lagi, tidak harus terpotong-potong lagi. Seperti itu yang diharapkan ketika kita membuat materi dalam bentuk presentasi seluler, materi pelajaran ataupun informasi-informasi lain. Nah, seperti yang tadi saya bilang juga, presentasi seluler ini bisa di-download dalam bentuk MP4, jadinya video ya. Misalnya kita bisa tambahkan, tapi ini tidak wajib. Tugasnya adalah dalam bentuk PDF. Kalau Bapak Ibu sudah selesai, download aja dalam bentuk PDF, kirimkan ke Google Classroom, udah selesai. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau ini dijadikan sebagai video, bisa banget ya, tinggal tambahkan animasi kayak tadi pertama saya kasih contoh. Pilih aja animasi yang sederhana, saya biasanya suka animasi ini, saya terapkan ke semua halaman. Udah, kemudian waktunya nggak cukup 5 detik. Ya, biasanya saya kasih 10 detik per halaman. Di sini bisa sampai 30 detik ya. Satu halaman bisa sampai 30 detik. Kalau banyak kata-katanya. Kemudian saya terapkan ke semua halaman. Dan terakhir saya tambahkan audio. Pilihlah audionya yang for education, biar tidak ini. Edu. Biar apa namanya? Nih, ini tandanya edu ya. Edu. Saya pilih. Udah selesai jadi video. Kita tinggal unduh aja dalam bentuk MP4. Ini saya unduh video MP4. Klik unduh. Tunggu Bapak Ibu karena mengunduh video itu membutuhkan waktu ya. Kalau udah nanti dia akan ada. Nggak ada suaranya. Iya, tadi belum saya klik tambahkan suara. Mbak Dona, mau tanya bagaimana caranya agar kita bisa gabung di rumah belajar? Nggak ada gabung-gabung. Pembatik tahun depan, tahun depan ya, tahun ini tahun 2022. Oh ya, tahun ini pembatik insya Allah akan dilaksanakan, nanti informasinya ada. Kalau pembatik itu ujung-ujungnya memang duta rumah belajar. Nah, tapi itulah cara bergabungnya di rumah belajar, ikuti pembatik ya. Pembatik itu pembelajaran berbasis TIK. Apakah presentasi seluler ini sama dengan Reels? Untuk template-nya berbeda, tapi ukurannya sama. Kalau saya lihat ya, untuk Reels sendiri itu ada ukurannya, udah ada template-nya ya, beda di sini ya. Kalau kita mau ketik Reels itu ada sendiri Reel Instagram itu. Tapi memang bisa digunakan sih kalau saya lihat karena dia apa namanya ya, ukurannya sama.
Kalau ambil audionya tidak kena copyright di YouTube, gunakan yang education. Di sini ada nih yang gini nih berarti edu. Kalau edu enggak. Tapi kalau kayak gini ukulele song, nih video game Blockbuster, ini kan pro. Itu biasanya kita kena. Nanti di take down gitu. Tapi kalau yang education enggak. Bu Dona mau tanya, kalau pas di bagian hubungi kontak, bisa nggak dari Canva langsung nge-link ke WA kita? Jadi pas diklik, bisa dong. Sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi caranya kalau misalnya mau nge-link WA-nya menuju ke chat WA kita. Ya, kita kan bisa ya gunakan untuk WA kita itu WhatsApp Me gitu ya. Bapak Ibu bisa chat gunakan WhatsApp Me. Nih caranya untuk how to link WhatsApp from a different app. Ya, jadi bagaimana cara mengelingkan, asalkan kita sudah punya link WhatsApp Me kita. Kemudian kita masukkan ke sini, ke bagian kontak kita. Nih, ya di sini, di bagian sini nih. Itu boleh, bisa. Caranya sama seperti tadi ketika saya masukin link YouTube. Gitu. Di saat presentasi kita berupa MP4, apakah slide-nya secara otomatis bergerak menuju slide berikutnya? Iya dong. Iya, ini ya. Ini yang tadi saya berupa MP4. Otomatis dianya. Karena dia sudah jadi video. Oh, saya belum ini ya, belum masukin musik sebentar. Saya share dulu dengan musik. Aduh, nggak enak banget berhentinya ya. Itu karena tadi saya nggak atur. Ada kan suara musiknya ya, Bapak Ibu ya? Ada nggak ada? Tadi saya musik ini, tadi saya aturnya dianya nggak berhenti di pas di ujung. Kalau Bapak Ibu nanti mau pakai dia musik, misalnya mau di-download dalam bentuk video, ya usahakan dia berhenti di ujung ya. Jadi ketika dia berhentinya itu tuh pas nggak kayak mati tegak gitu ya, nggak tiba-tiba terputus gitu di tengah. Nah, harusnya kalau di sini nanti tadi pas dia diam berhentinya. Gitu Bapak Ibu kalau mau jadikan video. Tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Tapi sayang-sayang ya, sayang-sayang kalau misalnya Bapak Ibu mau jadikan video sebagai konten ya nggak apa-apa untuk reel Instagram. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Tugas kita cuma 2 dan udah selesai. Bu Dona. Ya, Bu Ainul. Misalnya kan kita mau kasih musik 2 macam gitu. Gimana ya? Kalau musik 2 macam itu template-nya nggak bisa di sini. Kalau di sini ini cuma bisa 1. Nah, dia akan berganti. Misalnya lembaran pertama ini, lembaran kedua musiknya lain gitu, nggak bisa lagi. Nggak bisa. Jadi kalau mau menggunakan 2 musik yang berbeda, itu kita gunakan video di sini ya, di Canva ini ada video. Nah, ini nih video ya. Dan itu kalau kita gunakan itu bisa beberapa musik. Slide pertama musiknya ini, slide kedua musiknya itu bisa kayak gini nih ya. Saya ambil 2 audio. Ini slide pertama, saya tambahkan lagi slide kedua. Gitu Bu, bisa. Tapi kalau pakai template-nya yang itu nggak bisa. Saya pilih ini 1, saya ini 2. Nah tuh bisa 2 ya.
tinggal kita pindah-pindahkan aja maunya di sebelah mana ini. Saya geser-geserkan. Ini maunya misalnya di slide kedua. Ini maunya slide pertama gitu. Nah, ini. Tuh, slide pertama musiknya ini, slide kedua musiknya ini. Kemudian ini juga bisa diubah ukuran. Ini pertamanya 1920-1080 saya gantikan jadi cerita Instagram misalnya ya, atau dibalik 1080 kali 1920 kali 1920 ubah ukuran. Nah, itu bisa gitu, Bu. Nih ya, jadinya bisa dianya. Template-nya yang harus berbeda. Jadi template-nya itu template video. Baru kita bisa gunakan dua. Itu. Kalau template-nya masih yang tadi, yang presentasi seluler nggak bisa. Karena dia sebenarnya bentuknya hanya presentasi. Gitu, Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mangga. Yuk, Mbak Dona nanya, Mbak Dona. silakan. Bu Linda. Oh, sesuai ke pertanyaan dari Bu Ainul tadi, kalau kita ada dua suara, istilahnya ada backsound-nya dengan instrumen musik, selanjutnya dengan kita berbicara, berarti tidak bisa dengan presentasi seluler, tetapi dengan video pembelajaran baru bisa gitu, Mbak Dona, maksudnya? Kalau Ibu mau ada suara kita, maka ini cuma bisa dijadikan backsound gitu ya. Ini musiknya kecilin aja, volumenya nggak jadi 100, misalnya volumenya jadi 2, 3, 4, 11 gitu kan. Nah, jadi ini masih terlalu besar ya. Nah, misalnya segini 5 ya. Kemudian Ibu mau rekam berarti pakai suara ya, pakai suara Ibu, itu tampilkan dan rekam, itu masuknya ke sini nih. Nih klik 3 lainnya, tampilkan dan rekam. Nanti Ibu bisa gunakan, tinggal masuk ke studio, nanti diatur kameranya mau hidup atau mati, suaranya mau hidup atau mati. Tapi suaranya pasti hidup lah karena Ibu mau ngomong kan. Gitu, Bu. Tapi bisa. kalau berupa audio bisa, Mbak? Bisa, kalau berupa audio berarti jatuhnya nanti diganti dulu ya. Diunggahan, tapi nanti template-nya memang harus video, nggak bisa template ini. Kalau mau unggahan, unggah audio. Misalnya saya pakai audio yang ada di sini. Oh, ini belum ada audionya. Saya unggah audio dulu, coba. Ada nggak? MP3. Ini ada nih. Saya unggah audionya. Jatuhnya nanti memang ini ya. Oh ini. Nah, ini misalnya saya klik, dia akan menggantikan. Jatuhnya dianya tetap nggak bisa 2 audio ada. Gitu, Bu. Jadi melalui video jadi ya? Iya. Kalau template-nya melalui video bisa 2 audio Ibu ngomong, tapi kalau Ibu ngomong aja memang bisa pakai tampilkan dan rekam itu sih. Gitu. Oke, makasih Mbak. Sama-sama Ibu. Mbak Dona, Werna. boleh nanya keluar dari ini enggak, Mbak? Tadi Mbak Dona kan masuk di rumah belajar. Kebetulan saya belum gabung. Caranya gimana ya Mbak biar bisa gabung di rumah belajar? Gabung di rumah belajar, maksudnya gabung sebagai apa, Bu? Kalau mau masuk aja ke rumah belajar, tinggal dibuka aja linknya, belajar.kemdikbud.go.id, terus kita mendaftar, udah. Oh, lah sebagai guru atau sebagai umum, Mbak? Sebagai guru dong, Bu. Kan Ibu guru. Kalau kayak gini saya tinggal login aja, karena saya sudah punya
Tapi kalau yang sudah punya akun Belajar ID tinggal masuk aja sih, masuk dengan akun Belajar ID bisa. Tapi kalau belum punya akun tinggal klik aja buat akun kemudian sebagai guru. Dan nanti tinggal diisi NUPTK, nama depan, nama belakang dan lain-lain. Oh iya. Cuma gitu ya Mbak ya? Iya Bu, nanti bisa menikmati apa yang ada di dalamnya. Oh iya. Makasih Mbak Dona. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu, mangga. Sambil menunggu, saya akan stop sharing, kemudian juga akan dibuka kameranya, biar saya bisa ambil dokumentasi untuk hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya. Dona, Yes. kalau kita mau kasih video misalnya di situ bisa ya? Di mananya Bu? Di presentasi seluler. Iya benar. Bisa dikasih video di presentasi seluler, tapi downloadnya nanti dalam bentuk video juga. Kalau downloadnya dalam bentuk PDF, videonya nggak pengaruh. Iya. Jadi kalau misalnya downloadnya dalam bentuk MP4, ya videonya berjalan. Oke. Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Bu Ainul nggak hidup kameranya? Oh, kayaknya error ini, nggak tahu. Udah dicoba kotak-kaki nggak bisa. Baik, Mbak, baik. Oh iya, siap. Hujan petir ya memang ya di sana ya. Semoga segera reda. Nanti bisa disimak rekamannya, teman-teman, kalau misalnya yang ini nggak jelas suaranya ya. Saya ambil, kita malam ini ada di 4 slide juga. Saya ambil dokumentasinya. 1, 2. Iya, saya tunggu nih yang sedang membuka-buka kamera. Ibu Hesti sepertinya kameranya juga bermasalah ya. Sudah dibuka itu, tapi nggak bisa juga. Baik, saya ambil dulu 1, 2, 3. Slide pertama. Terima kasih Bapak Ibu di slide pertama. Aduh, di sini petir juga. Saya kirimkan dulu. Slide berikutnya. Halo Pak Retno. Pak Retno ini ternyata lagi di luar ya. Oke. Lagi dalam perjalanan, Mbak. Waduh, lagi dalam perjalanan. Hati-hati, selamat sampai tujuan. Oke, Mbak. Baru nasi. Selanjutnya slide ketiga. Dan terakhir slide keempat. Bapak Ibu seperti biasa daftar hadir ada di Google Classroom, itu sedikit keliru. Terima kasih untuk Bu Popi yang sudah mengingatkan bahwa itu bulan Mei ya. Nanti saya akan teruskan ke Kang Dero ya, tim presensian. Nanti akan diedit ya. Mohon maaf kalau hari malam ini sedikit bermasalah dalam jaringan. Bapak Ibu juga sepertinya di sana mengalami hal yang sama. Saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih sekali lagi, sampai bertemu di lain kesempatan. Ya, besok ketemu lagi sama Kang Dero. Selamat menjalankan tugasnya dan selamat beristirahat. Kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah.